Kepada Bapak, Ibu, dan Saudara warga jemaat yang dikasihi Tuhan, mewakili Majelis Jemaat GKJW Kertosono mengucapkan selamat pagi dan shalom. Dari rumah kita masing-masing, kita akan membangun ibadah persekutuan kepada Tuhan. Walaupun belum bisa saling bertemu karena adanya pandemi wabah COVID-19 yang belum reda. Dalam situasi seperti ini, kita berharap tetap mampu bersukacita dan bersekutu dalam Tuhan. Bahkan kita berharap bersama ibadah ini, Tuhan berkenan segera menjauhkan wabah yang kian merebak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang sekasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki ibadah dengan menyanyi Kidung Jemaat 58. Kita pujikan ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Dari rumah
dan dimanapun kami berada, saat ini hendak menyatakan hati untuk membangun ibadah hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang senantiasa kasih setianya kekal untuk selamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa kita, Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa ada bersama kita saat ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini dibimbing oleh firman Tuhan yang demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-17, demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan kita menyanyikan kidung jemaat nomor 289, bait yang pertama dan yang ketiga. Semua orang termasuk kita tidak ada yang suka dan berharap hidup menderita. Itu sebabnya kala penderitaan terpaksa harus kita mendatangi kita sering mengeluh hingga menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Sementara yang namanya penderitaan dan sukacita adalah dua sisi yang tidak terpisahkan dari kehidupan ini. Bila demikian, betapa kita ini sudah sering melakukan kesalahan, khususnya dalam hal tidak bisa menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup kita. Mari kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan, betapa kami sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa kepada sesama kami, juga kepada Tuhan sendiri. Harus kami akui, dalam hidup ini kami hanya ingin selalu ada dalam sukacita dan kelimpahan. Sedikit pun tidak bersedia merasakan derita sekalipun itu bertujuan untuk kebaikan kami sendiri. Inilah Tuhan kelemahan kami. Kami akui dan kami memohon belas kasih-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah. Bagi kita yang sudah bersedia mengakui dosa dan kesalahannya dengan hati yang tulus serta bertobat,
kini terimalah berita anugerah dari Tuhan Allah. Sebagaimana kesaksian kitab Yesaya 1 ayat yang ke-18 yang demikian firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang dibersihkan dari noda dan celah kehidupan berdasarkan anugerah Allah sendiri. Amin. Mari bersukacita ini kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 185. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Terimalah firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru melalui kesaksian kitab Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kepada salah satu penatua dipersilahkan untuk membacakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita untuk menerima firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus memimpin kita. Mari kita berdoa. Kami mengakui hanya oleh firman Tuhan kami ada. Kami mengakui hanya oleh firman Tuhan kami hidup. Segala sesuatu yang ada, yang kami lihat maupun yang tidak bisa kami lihat hanya terjadi oleh firman Tuhan. Kami mengakui firman Tuhan adalah segalanya bagi kami. Saat ini Tuhan, oleh karena iman kami, kiranya Engkau berkenan berfirman kepada kami. Kami semua sudah siap dan menerima dan mendengarkan firman. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah kita yang setia mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Tema renungan kita pada minggu ini terambil dengan judul Menyambut Kasih Tuhan. Demi cintaku padamu, kemana
harus berkorban jiwa dan raga. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah cuplikan syair lagu Cinta Kita yang pernah dipopulerkan oleh Ami dari grup musik Malaysia. Lirik ini mengisahkan tentang dalamnya dua insan yang saling berkasihan dan selalu ingin menjaga kasih di antara mereka. Mereka siap melakukan apa saja, tidak takut resiko dan segala penderitaan yang mungkin terjadi. Senada dengan lagu itu ada sebuah lagu Jawa yang berjudul Iki Wae Sopo. Sebagian liriknya demikian: wong yen lagi gandrung ra peduli mledose gunung, wong yen lagi naksir ra peduli yen perang nuklir, nadyan lagi bokek direwangi retek-retek, jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro, wong yen lagi kepikat ra peduli donya kiamat, wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi, nadyan ra duwe duit direwangi kredit-kredit, jarene wis jodoh apa-apa duweke wong loro. Karena kasih dan cinta orang mau berbuat apa saja demi yang dikasihi dan dicintai. Terkadang sampai tidak kenal malu berbuat sesuatu demi memenuhi permintaan seorang kekasih. Di sisi lain, orang yang merasa sedang dicintai juga selalu berdoa untuk kesuksesan dan keselamatan kekasihnya, dan berupaya untuk selalu mencintai. Aksi kasih akan menimbulkan reaksi yang seimbang. Demikianlah juga dengan Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu mengasihi kita, supaya kita bereaksi balik dengan mengasihi Dia. Kasihnya memang tak akan tertandingi oleh siapapun. Betapa hebatnya kesetiaan manusia, tidak ada satupun yang dapat menandingi kasih Yesus. Namun demikian, bukan berarti manusia tidak bisa mengasihi. Sebab dengan kasih Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita, supaya kita memiliki kasih-Nya. Yang menjadi persoalan adalah kemauan dan kemampuan manusia untuk menyatakan kasih Tuhan itu sendiri. Salah satu kelemahan manusia adalah tahu dan mengerti, tetapi tidak mau melakukannya. Mengimani tetapi tidak berani menyatakan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tentang keberadaan manusia yang penuh dengan keterbatasan, kesetiaan yang terkadang labil, janji-janjinya yang sulit dipercaya, suka pelimpan dan PHP, mudah ingkar janji kala terhimpit masalah, lupa janji kala deraan hidup yang silih berganti, atau sebaliknya, lupa diri kala sudah merasa mandiri, tidak membutuhkan lagi kala merasa sudah bisa. Itu isih bodoh ndedonga njaluk pinter, bareng wis pinter malah keblinger. Isih sekeng ndonga rina wengi tanpa kendhat murih santoso, bareng wis kelakon santoso lali subalila subasita. Aja maneh saos syukur matur nuwun bae blas ora dilakoni. Begitulah keberadaan manusia yang tidak ingat kasih Tuhan. Dari kelemahan-kelemahannya yang ada, maka Tuhan berjanji untuk memberikan seorang penolong yang lain supaya menyertai. Penolong yang dijanjikan Tuhan itulah yang akan memimpin setiap orang percaya, melihat bagaimana kelemahan-kelemahan yang ada,
sekaligus membimbing supaya tidak puas dengan kelemahan-kelemahannya, namun menjadi semakin kuat. Bahkan ketika kuat masih saja ada peluang terjadi kelemahan. Tuhan Yesus tidak egois. Dia meminta kasih kita kepadanya dengan menuruti segala permintaannya. Itu karena Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Toh Dia juga tetap berkenan memberikan seorang penolong yang menghibur dan menguatkan. Karena Dia tahu akan berbagai kelemahan manusia. Tuhan tidak hanya sekedar menuntut kita, tetapi Dia juga memperlengkapi kita agar kita mampu melakukan kehendak-Nya. Mengapa demikian? Karena Tuhan masih punya sesuatu yang dijanjikan. Ialah penyataan yang lebih sempurna. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Pengenalan akan Yesus Kristus menjadi semakin sempurna, berawal dari kemauan dan kemampuan memenuhi perintah-perintahnya. Mulailah belajar mengenal kasih Tuhan melalui kemauan dan kemampuan menjalankan perintahnya. Niscaya kita akan melihat dan mengalami sendiri kebaikan-kebaikan Tuhan yang lebih besar lagi. Demikian renungan pagi ini. Amin. Mari kita bersaat tujuh teriring instrumen Kidung Jemaat 305 satu bait penuh. Mari kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 305, bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat, kami undang berdiri.
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita sebagai dalam rumusan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah Bapak Ibu saudara sekalian kita himpun ucapan syukur dan persembahan. Tiada ungkapan yang menyenangkan hati Tuhan melebihi ucapan syukur kepadanya dalam segala hal. Sebagai kesaksian dari 1 Tawarik 16 ayat 34 yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita himpun persembahan teriring nyanyian Kidung Jemaat nomor 291 ayat pertama, keempat, dan kelima. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Bapa, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Bapa telah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini menteraikan di dalam hati kami Tuhan, sehingga dapat kami lakukan dan sebagai petunjuk dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi wabah COVID-19. Kiranya Tuhan yang penuh kuasa mengusir, menjauhkan
COVID-19 ini dari bangsa dan negara kami, agar senantiasa dan dapat kembali pulih seperti sedia kala. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat ini terdampak dari yang mulai ODR, ODP, dan PDP, kiranya tangan Tuhan sendiri yang melindungi mereka, menjauhkan segala bentuk virus ini, sehingga saudara-saudara kami ini dapat kembali sehat, normal seperti biasa, dan dapat berinteraksi dengan saudara-saudara yang lain di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada, khususnya jemaat Kertosono Tuhan, di dalam menjalani rencana-rencana untuk kegiatan gereja, baik rencana jangka panjang maupun jangka pendek, ataupun rencana saat ini. Bila ada rencana-rencana kami selaku pelayan-pelayan gereja Tuhan yang ada yang kurang sempurna, kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan rencana-rencana itu. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang sedang mencari jodoh, kiranya Tuhan beri jodoh yang sepadan. Yang sedang menjalani pendidikan, kiranya Tuhan beri roh hikmat kepandaian. Dan yang sedang menjalani pekerjaan dan tugasnya, kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, sehingga dapat menjalani aktivitasnya sehari-hari dengan penuh kesetiaan karena Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran jalan Tuhan di atas dunia ini. Dan bagi saudara kami yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati dengan roh hikmat kebijaksanaan di dalam pengelolaan persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat berguna bagi kami, khususnya jemaat Kertosono, di dalam menjalani aktivitas gerejawi di tempat ini. Ya Tuhan, itulah wujud doa dan ungkapan syukur kami yang semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mundur dari tempat kita masing-masing dengan menyanyi kidung jemaat 332 bait yang pertama. Mari kita undur dari tempat kita masing-masing dengan penuh sukacita. Hadapilah segala dinamika hidup dengan tetap bersyukur. Ingatlah bahwa sukacita dan derita adalah sisi-sisi kehidupan yang selalu ada. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa baik kepada kita. Ia senantiasa memberikan kekuatan kepada kita jika kita memang harus menderita karena melakukan kehendak-Nya. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa tinggal di dalam pribadi kita masing-masing saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kidung Jemaat 472.